Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang capital budgeting atau penganggaran modal. Sebuah perusahaan agar dapat terus tumbuh dan dapat terus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya, serta dapat bertahan hidup di masa yang akan datang, perusahaan harus bisa menemukan atau menciptakan ide-ide atau inovasi-inovasi baru. Nah, inovasi-inovasi baru ini atau ide-ide baru ini bisa berhubungan dengan produk apa yang akan mereka ciptakan nanti di masa yang akan datang, atau mungkin bagaimana perusahaan bisa memikirkan modifikasi atau perubahan dari produk yang sudah ada. Atau bisa juga perusahaan itu bagaimana memikirkan cara proses produksi yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang. Nah, ini biasanya tertuang dalam business plan atau strategic business plan sebuah perusahaan. Bisa juga perusahaan itu memikirkan nanti bagaimana mereka menembus pasar-pasar baru. Nah, ini semua berkaitan dengan capital budgeting, di mana nanti perusahaan akan menciptakan atau akan membuat proyek-proyek penganggaran modal sendiri. Kemudian proyek-proyek tersebut dianalisa, kemudian nanti diputuskan atau dibuat kebijakan apakah proyek tersebut diterima atau ditolak. Nah, capital budgeting itu sendiri merupakan proses menganalisis, menilai, mengevaluasi, dan memilih usulan pengeluaran modal atau proyek-proyek investasi. Nah, jadi misalnya sebuah perusahaan ingin membuat produk baru misalnya. Kemudian dinilai, dievaluasi, ya. Nah, jika nanti hasilnya menunjukkan bahwa proyek tersebut akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, nah maka proyek penganggaran modal tersebut bisa kita terima. Namun sebaliknya, proyek tersebut kita tolak. Oke, sebelum membuat ataupun melakukan penganggaran modal, perusahaan biasanya mengelompokkan beberapa proyek-proyek pengeluaran modal dengan beberapa klasifikasi proyek. Yang pertama itu adalah dengan kelompok penggantian. Maksudnya adalah di sini perusahaan akan mengganti peralatan-peralatan yang digunakan karena sudah habis umur ekonomisnya atau sudah rusak. Nah, di sini perlu diambil keputusan, perlu dianalisa mana yang lebih menguntungkan nantinya. Ya, jadi penggantian di sini adalah untuk peralatan atau aktiva-aktiva perusahaan seperti mesin dan lain-lain yang digunakan dalam proses produksi yang memang sudah habis umur ekonomisnya dan sudah rusak, jadi memang harus diganti. Kemudian kelompok yang kedua atau klasifikasi yang kedua adalah perbaikan. Nah, di sini adalah berlaku untuk peralatan atau mesin-mesin atau aktiva perusahaan yang sudah lama namun masih bisa dipakai atau dia butuh perbaikan, ya. Jadi dia walaupun sudah lama atau sudah usang tapi masih bisa dipakai untuk proses produksi, namun memerlukan tindakan-tindakan perbaikan. Nah, di sini kan ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, nanti dianalisa mana yang lebih menguntungkan, ya. Apakah misalnya perusahaan itu memperbaiki yang ada ini atau justru lebih menguntungkan kalau kita membeli yang baru, ya. Nah, klasifikasi yang ketiga adalah perluasan produk atau pasar yang sudah ada. Nah, jadi begini maksudnya, ini adalah untuk kelompok proyek yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Nah, apakah perusahaan perlu membuat atau menciptakan perluasan produk atau menciptakan perluasan pasar yang sudah ada, ya. Nah, yang keempat adalah perluasan ke produk atau pasar baru. Nah, di sini sasarannya adalah menciptakan produk yang baru atau menembus pasar yang baru. Nah, kalau yang klasifikasi yang ketiga tadi, produk yang sudah ada tapi diperluas, ya. Nah, kalau yang klasifikasi yang keempat ini kepada produk baru atau pasar baru. Yang kelima adalah proyek keselamatan atau lingkungan hidup. Nah, ini berkaitan dengan program-program atau kebijakan pemerintah yang menginstruksikan kepada perusahaan-perusahaan untuk menyelesaikan atau mengambil proyek-proyek
yang berhubungan dengan keselamatan atau lingkungan hidup. Ya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir itu adalah klasifikasi proyek-proyek lainnya. Nah, ini selain yang dari 1 sampai 5 tadi, contohnya adalah seperti proyek membangun gedung kantor, tempat parkir, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa juga diambil oleh perusahaan kalau memang proyek itu nantinya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, selanjutnya ada lagi jenis-jenis proyek yang disebut dengan mutually exclusive proyek, atau maksudnya adalah jika suatu usulan proyek diterima, maka proyek lainnya ditolak. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena proyek-proyek yang ditawarkan itu atau proyek-proyek yang akan dijalankan itu mempunyai fungsi yang sama. Contoh, kita ingin mengganti mesin produksi. Kemudian ada beberapa tawaran yang datang kepada perusahaan kita. Mereka menawarkan mesin yang sama, namun dengan berbagai analisa dan arus kas yang berbeda-beda. Nah, dari situ nanti kita akan lakukan analisa, lakukan evaluasi, kemudian lalu kita ambil keputusan. Nah, kalau kita sudah memutuskan untuk memilih proyek atau untuk membeli mesin dari PT A, maka kita tidak perlu lagi membeli mesin dari perusahaan B. Kenapa? Karena mesin yang kita butuhkan sama, satu saja cukup, ya. Itu maksudnya proyek-proyek yang mutually eksklusif, ya. Nah, selanjutnya ada proyek yang disebut dengan independent proyek, yaitu proyek investasi yang arus kasnya saling independen satu dan yang lainnya. Artinya, jika semua proyek memberikan keuntungan bagi perusahaan, maka proyek-proyek tersebut dapat diterima jika modal yang dimiliki oleh perusahaan cukup. Nah, contohnya adalah misal perusahaan akan menembus atau akan membuka pasar baru. Ya, ada beberapa yang sudah direncanakan oleh perusahaan, misalnya akan memasarkan produk di lokasi A dan di lokasi B. Nah, dianalisa, dievaluasi. Nah, jika kedua proyek ini memberikan keuntungan kepada perusahaan, maka kedua proyek investasi ini dapat diterima. Kenapa? Karena dia tidak ada kaitan, ya. Artinya arus kas di pasar yang A tidak sama dengan arus kas di pasar B, ya. Jadi kalau perusahaan mempunyai modal cukup, maka ini semua proyek investasi ini dapat diterima atau dapat dijalankan. Baik, kita lanjutkan teknik-teknik yang digunakan dalam penganggaran modal. Yang pertama, kriteria nilai sekarang bersih atau net present value atau yang disingkat dengan NPV. Nah, maksudnya adalah mengestimasikan seberapa besar suatu proyek potensial akan berkontribusi pada kekayaan pemegang saham. Penilaian usulan investasi dengan cara menghitung nilai sekarang atau present value dari suatu arus kas yang didiskontokan pada tingkat biaya modal atau cost of capital tertentu. Nah, jadi maksudnya begini, dari serangkaian arus kas yang ditawarkan dari suatu usulan proyek investasi, kita hitung berapa nilai sekarangnya. Kemudian nanti kita cari selisihnya dengan nilai investasi. Nah, jika nanti nilai selisihnya itu atau NPV-nya itu lebih besar dari 0, maka proyek tersebut kita terima. Namun sebaliknya, jika NPV lebih kecil daripada 0, maka proyek tersebut kita tolak. Nah, ini persamaan yang dapat kita gunakan untuk menghitung NPV, ya. Dimana lebih mudah nanti ya menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan garis waktu, ya. Kita lihat langsung saja bagaimana penyelesaian NPV dengan garis waktu. Nah, ini ada sebuah contoh soal di mana ada dua usulan proyek investasi, yaitu proyek S dan proyek L. Nah, di sini ada perkiraan arus kas bersih setelah pajak,
untuk proyek S dari tahun pertama sampai tahun keempat. Berarti ini umur ekonomis proyeknya 4 tahun. Ya. Kemudian proyek L juga terlihat di sini ada arus kas di tahun pertama sampai tahun keempat. Nah, di dalam garis waktu kita bisa lihat bagaimana penulisannya, yaitu seperti ini. Yang 0 ini adalah nilai investasinya, ya, nilai investasi proyeknya. Nilainya adalah $1.000. Kemudian ini adalah arus kas tahun pertama, ini arus kas tahun kedua, arus kas tahun ketiga, dan arus kas tahun keempat. Proyek L begitu juga. Oke. Nah, penyelesaian dengan garis waktu dapat kita lihat ya, dalam foto berikut ini, di mana kita akan mencari nilai sekarang dari setiap arus kas pada setiap periodenya. Nah, mencari arus kas atau mencari nilai sekarang dari arus kas ini sama dengan waktu kita menghitung nilai waktu dari uang, ya. Kemudian kita tambahkan semuanya, nilai sekarang dari arus kas tahun pertama sampai tahun keempat, lalu kita cari selisihnya dengan nilai dari investasi. Nah, nilai investasinya kan tadi $1.000. Nah, sehingga diperoleh nilai NPV atau net present value untuk proyek S ini adalah sebesar $78,82. Nah, dengan metode yang sama kita lakukan pada proyek L sehingga diperoleh nilai NPV sebesar $100,40. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari sini adalah bahwa jika proyek ini adalah proyek yang independen, artinya proyek yang berbeda arus kasnya atau tidak sama jenis proyeknya, maka kalau perusahaan memiliki modal yang cukup, kedua proyek ini dapat diterima karena nilai NPV-nya itu lebih besar dari 0, ya. Nah, sebaliknya jika proyek ini adalah proyek yang mutually eksklusif, di mana diterima satu proyek maka proyek yang lain akan tertolak, kita akan memilih yang proyek investasi dengan nilai NPV paling besar. Nah, tentu di sini kalau di antara proyek S dan S yang kita lebih pilih itu adalah proyek L. Jadi begitu cara mengambil keputusannya. Teknik selanjutnya adalah tingkat pengembalian internal atau internal rate of return atau yang sering disingkat dengan IRR, yaitu suatu tingkat diskonto yang menunjukkan NPV suatu proyek menjadi sama dengan 0. Jadi di sini rumus yang kita gunakan untuk mencari NPV-nya tuh masih sama dengan yang tadi, dengan mencari NPV. Nah, tetapi di sini tingkat bunganya yang kita belum tahu berapa, karena kita nanti akan mencari tingkat bunga yang NPV proyek itu nanti sama dengan 0 atau mendekati 0, ya. Nah, kalau diilustrasikan dalam sebuah garis waktu, terlihat seperti slide berikut ini, ya, yaitu kita akan mencoba nih mencari satu tingkat bunga. Nah, ini IRR-nya belum diketahui, dimana nanti setelah kita hitung nilai sekarangnya, kita akan menemukan NPV-nya itu sama dengan 0. Nah, menyelesaikan ini sebenarnya lebih mudah dengan menggunakan kalkulator keuangan atau dengan menggunakan aplikasi Excel. Namun, kita juga bisa mengerjakannya secara manual, yaitu dengan cara coba-coba, ya. Nah, kalau contoh soal yang tadi itu kita sudah bisa melihat hasilnya, ya. Untuk IRR untuk proyek S itu ada 14,49%, proyek L itu ada 13,55%. Nah, sebenarnya kita mencarinya ini dengan sistem coba-coba itu memang membutuhkan waktu yang sangat bukan sangat sih, agak relatif lama, ya. Apalagi kalau kita tidak pas dalam memprediksi atau memilih satu tingkat bunga awalnya, ya. Nah, biasanya kalau kita sudah memilih satu tingkat bunga namun hasil NPV-nya itu masih jauh dari 0, maka kita akan coba lagi satu tingkat bunga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, sampai kita akan lakukan terus sampai nanti kita menemukan nilai NPV-nya itu yang negatif atau mendekati ke angka 0. Nah, setelah itu kita stop coba-cobanya, lalu kita sudah dapatkan berarti dua tingkat bunga yang mendekati 0 NPV-nya. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan rumus interpolasi.
Nah, seperti ini rumus interpolasi itu, yaitu kita akan mencari IRR-nya, I pada tahun, bukan pada tahun ya, I yang pertama, ditambah dengan selisih net present value atau selisih NPV pada I yang pertama dengan nilai investasi. Nah, berarti ini adalah selisih NPV jadi kita udah dapat dua tingkat bunga tadi ya, I1 dan I2. Nah, pada I1 kan kita dapat NPV-nya tuh, lalu kita masukkan di situ NPV-nya, kita cari selisihnya dengan nilai investasi. Nah, kemudian kita bagi dengan selisih NPV pada I1 tadi dengan NPV pada I yang kedua. Ya, kemudian kita kalikan dengan I1, I2 dikurangi dengan I1. Nah, I itu adalah tingkat biaya modalnya. Ya. Metode berikutnya adalah periode pelunasan atau payback period, yaitu berapa lamanya waktu yang dibutuhkan bagi penghasilan bersih suatu proyek investasi untuk menutupi biaya investasinya. Nah, maksudnya di sini adalah kalau misalnya kita akan memilih suatu proyek dengan nilai $1.000 misalnya. Nah, berapa waktu yang kita butuhkan untuk mengembalikan uang yang $1.000 kita investasikan tadi? Nah, itu maksudnya ya, payback period ini. Rumusnya adalah jumlah tahun sebelum pelunasan penuh ditambah dengan biaya yang belum dilunasi pada awal tahun dikurangi dengan arus kas sepanjang tahun pelunasan penuh. Ya, kita langsung lihat saja contoh soalnya. Nah, kita masih sama menyelesaikan proyek S dan proyek L, di mana nilai investasi proyek S tadi kan $1.000. Lalu kita ambil arus kas dari tahun pertama sebesar $500. Berarti di sini masih ada yang belum tertutupi sebesar $500. Kemudian kita ambil lagi dari arus kas tahun kedua $400, masih belum tertutupi lagi $100. Kita ambil lagi dari tahun ketiga $300. Nah, di sini sudah terjadi kelebihan $200. Nah, berarti payback periodnya kita langsung masukkan ke dalam rumus yang tadi. 2 ditambah 100 dibagi dengan 302. Ini adalah jumlah periode yang penuh ya, sebelum pelunasan penuh. Jadi di sini kan pelunasan penuhnya kan pada tahun ketiga. Nah, maka jumlah periodenya sebelum pelunasan penuh itu ada 2, karena arus kas tahun pertama dan tahun kedua tuh kita ambil semuanya. Berarti ini 2 tahun. 2 ya artinya. Kemudian yang untuk tahun ketiga kita hanya memakai $100. Berarti $100 dibagi dengan $300 sehingga diperoleh jawaban 2,33 payback period untuk proyek S. Nah, kita lakukan perhitungan yang sama untuk proyek L, itu diperoleh payback periodnya sebesar 3,30. Nah, jika proyek ini adalah proyek yang mutually eksklusif, maka kita akan memilih proyek S. Kenapa? Karena periode pengembaliannya lebih singkat. Nah kalau proyeknya itu adalah independen, kita lihat kalau perusahaan memiliki modal yang cukup, maka perusahaan dapat memilih proyek S dan proyek L. Nah, dari semua materi yang sudah kita bahas tadi, bahwa teknik net present value itu merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Namun, teknik yang lainnya juga sering digunakan secara bersama untuk menerima atau menolak usulan proyek investasi yang mutually eksklusif. Jadi biasanya perusahaan itu akan merangkum dalam sebuah tabel ya, biasanya itu diberi checklist, misalnya untuk proyek S dan L tadi. Metode NPV yang mana yang akan dipilih kalau proyek itu adalah mutually eksklusif ya. Tentu yang dipilih tadi adalah proyek yang NPV-nya lebih besar, berarti proyek L. Checklist. Kemudian dengan metode IRR-nya, proyek apa yang dipilih di checklist. Nah, mana nanti yang paling banyak checklistnya itu adalah proyek yang akan dipilih. Jadi bisa digunakan secara keseluruhan. Namun banyak perusahaan yang lebih merekomendasikan menggunakan NPV ya. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu sosial, banyak metode-metode baru yang digunakan dalam menganalisa penganggaran modal. Nanti bisa kita bahas lagi pada pada video-video berikutnya. Oke, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.